Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Iya kan? Jumpa lagi dengan saya Ponco Setiawan dari CV KSS. KSS itu apa sih? KSS itu adalah Kedu Sakti Sentosa. Itu saya punya CV dan saya berusaha ngembangin. Jadi berat marit cari ini. Sesuai judulnya ya. Judulnya itu ngobrol dengan tukang yang sudah 27 tahun tukang. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalan dulu. Jadi kita ada Barbadus Bengkel Las dan Konstruksi, juga ada galangan.com itu juga sedang kita kembangin. Jadi itu Bang Hebel katanya. Itu sedang kita kembangin bersama-sama, jadi semoga berkenan bagi Anda semua. Kemudian kali ini kita bahas sipil dulu ya, bukan sipilis ya, tapi sipil dulu bangun. Ya guyu jadi. Bangunan sipil dulu ya. Sipil. Jadi sipil tentang seputar bangunan. Memang ada beberapa kerjaan seperti yang sekarang terjadi di salah satu daerah di Osowilangun sana. Itu kita ngerjain yang Anda bisa lihat ini. Jadi tapi itu nanti kita bahas di sesi yang lain. Namun saat ini saya pertama mohon maaf karena ini pakai OBS dan pakai kamera desktop seperti ini ya, bukan kamera DSLR. Saya nggak terlalu fokus ke situ. Saya ingin minta maaf karena mungkin audionya delay antara satu audio ke audio yang lain. Ya, mohon maaf untuk itu tapi tidak masalah ya. Oke, perkenalkan saat ini saya beserta salah satu tukang yang sangat respectable, yaitu respectable ya kan. 27 tahun, Bro. 27 tahun nukang, dan itu bukan waktu yang sedikit loh ya. 27 tahun itu kalau sampean kira-kira menghabiskan 27 tahun untuk boker itu itu jadi boker profesional. Tapi ini enggak, 27 tahun nukang itu sudah benar-benar profesional. Kalau mungkin Anda pilot ya, itu jadi seorang pilot yang mungkin sudah 10.000 jam mungkin ya kalau dihitung-hitung ya. Bener ya? Kalau Anda misalkan seorang pencuri gitu, mungkin jadi pencuri ulung ya. Untung-untung kalau enggak kena polisi ya. Kalau Anda seorang yang karyawan maling celuring. Anda tahu istilah maling celuring? Maling celuring itu kalau ada cahaya sedikit dia bisa jadi berubah unsurnya menjadi cahaya dan bisa mencuri di daerah yang ada cahayanya. Makanya dulu orang-orang dulu itu untuk menghindari maling celuring itu biasanya ditutup gelap-gelap itu kamarnya. Oke, balik lagi. Balik lagi ke bahasan tukang ya. Bahasan tukang ini ternyata emang sipil ini emang sangat mengenakkan bagi saya pribadi. Saya suka dengan bangunan-bangunan. Karena itu kemudian menginspirasi saya untuk membuat galanganku.com. Anda bisa kontak-kontak dan kita ada sesuatu yang bisa kita tawarkan di situ. Tapi perkenalkan dulu, Mas Santo sini dong. Masa di sono? Oh, cek makan kacang. Cek makan kacang. Ini malu-malu kucing ya. Iya kan? Bukan kucing, Bang. Yang lain kucing cilik samono iki malu-malu garangan gitu. Oke, jadi seperti di video ini. Ini video ini Mas Santo. Ini gimana ini Mas Santo? Sambil ngerokok nggak apa-apa Mas Santo. Sini Mas Santo, nggak masalah. Malu-malu kucing, malu-malu buaya ini ya. Oke, Mas Anto, asli Surabaya, arek Kapas Madya, tapi menjadi warga negara Sragen ya. Jadi ini adegan ini yang Anda bisa lihat ini adalah sedang ngemal tangga, ya kan. Biasanya benar Mas Anto ya, banyak kejadian itu orang itu bangun balak gantungnya dulu kemudian ngemal tangganya. Itu gimana Mas? Mungkin bisa cerita sedikit tentang kesalahan-kesalahan dalam ngemal tangga Mas. Monggo. Ya, sebenarnya banyak kejadian tukang itu, pemborong itu banyak sekali kejadian garap tangga itu salah. Dikarenakan tuh deknya itu digarap dulu, tangganya belum dimal. Makanya kalau sudah jadi dek, tangga dimal baru kadang itu kepala kena balak gantung. Lah itu kendalanya. Lah terus mikirnya 2 kali, jebol dek itu lagi.
Itu kesalahan yang umum terjadi. Kesalahan yang fatal. Bisa saya tambahin. Jadi mungkin yang bisa Anda pahami ya. Jadi decknya itu dibangun dulu, baru kemudian ditentukan tangganya. Moro-moro itu nyangkut kepalanya ke deck kan lucu ya, atau nunduk-nunduk gini gitu kan. Dan satu lagi tadi pesannya Mas Anto ketika bangun ngemal tangga ini ya. Mas Anto itu selalu saya lihat itu selalu senjatanya itu 2. Oke lah meteran nggak usah dihitung. Lot dengan itu benang timbangan. Nah, Mas itu benar ya kata Samen. Kesalahan yang terjadi itu banyak kan tidak di lot. Iya. Kalau tidak di lot, tidak ditimbangkan, geser dikit demi sedikit kan mempengaruhi derajat tangga. Harus pas. Jadi kalau derajatnya pas itu enak, ketebalan tangga itu bisa pas. 10 cm ya 10 cm semua ketebalannya. Kalau derajatnya enggak sesuai ukuran itu biasanya tuh yang atas itu kecil, yang bawah besar ketebalannya. Harganya enggak rata. Ya? Enggak rata akhirnya. Dilihat tuh kan enggak bagus. Jadi kalau naik tangga ya kok pincang-pincang ya. juga gini ya, juga kayak, yang kayak si Kowoman berenang. Mas Anto, banyak kejadian sekali jenengan itu memperbaiki bangunan yang salah. Ya. Bisa diceritakan tuh apa saja mungkin yang pernah sampean tangani bangunan yang salah itu salah apanya, Mas? Bisa ceritakan. Ya banyak ya, seperti tarian ring tengah itu ndak dikasih tarian. Ya boleh juga ndak dikasih tarian ring tengah ndak apa-apa kalau rumah itu nggak didek. Mungkin kalau didek itu harus dikasih tarian biar ada gerak tanah itu ndak berubah, nggak putus rumah itu. Ring tengah. Kalaupun nggak dikasih ring tengah, ring atasnya ditebalin nggak apa-apa, kan memperbanyak biaya, nanti kan besinya ya tambah. Makanya itu kan lebih baik, lebih amannya dikasih ring tengah. Jadi iya. Khusus ring tengah itu pernah saya ada pengalaman itu ya. Ada seorang itu punya bangunan kira-kira 6 kali, Delis itu berapa tuh? 4 kali 6 ya. Ada warkop itu ya, bangunannya deck itu 4 kali 6 ukurannya. Itu depannya itu sering dilewati trailer kontainer bermuatan dan tidak gerak bangunan dari yang dibikin Mas Anto itu. Padahal itu berbuat sangat minim, Bro. Sangat minim. Jadi sebagai bandingannya itu ada bangunan yang di belakang rumah itu atau warkop itu 3 lantai. Tetapi entah kenapa kalau itu goyang-goyang, Bro. Gila. bergoyang nih ya. Saya kira itu cuma mobil aja yang bergoyang enak. Ini bangunan goyang ya apa modelnya? Goyang, Jo. Bangunan goyang ini getarane apa kan gitu. Jadi itu apa? Itu salah satu pengalaman yang nyata ya. Itu terjadi betul-betul itu. Jadi Mas, memang lain lagi itu persoalan ring ya, persoalan ring yang saya temukan di lapangan gitu. Mas Anto pernah juga ya itu bangunan penceng. Kalau bangunan penceng ini sebabnya apa, Mas? Rasi bintang gubuk penceng. Rasi bintang gubuk penceng. Itu gimana, Mas? Ya mungkin kurang telitinya sesama gandengan tukang ya. Kalaupun ada gandengannya, nggak usah tukang-tukang, saling tegur aja. Kalau ada salahnya itu harus dikasih teguran, biar ini demi kebaikan garapan bersama. Kalau baik kan kita kan kerjaannya bangunan, jadi kualitas itu harus dijaga. Yang nomor 2 itu benang sama herbal itu ndak usah dipepet mepet sama herbal, harus dikasih jarak satu benang. Mungkin kalau ada selisihnya itu bisa tahu. Nah, itu harus sering-sering dicek tarian kepalan herbal itu. Namanya orang kan banyak lupa kalau enggak
ndak miring ya geblak depan ke belakang kan harus sering dicek. Ya gitu aja, sering dicek lah kepalan itu. Jadi saya sering mendapati Mas Anto ini senjata utamanya adalah lot, ya lot sama selang itu mesti itu senjata utamanya itu. Jadi nggak mudah percaya dengan feeling. Banyak sekali yang bangun-bangun itu karena feeling ya, tapi ini tidak terjadi karena dengan Mas Anto. Ya. Iya kali dukun cari ini. Iya kan feelingnya masuk. Ya ini enggak ya. Ini semuanya berdasarkan feeling ya, acur ya. Iya realita aja. Itu senjatanya tukang itu gurunya adalah lot itu ya. So ada juga ini barusan tadi itu ini bangunan ini. Saya mohon maaf bangunannya ini fotonya saya pakai foto Square tidak 16:9. Jadi saya berkunjung ke daerah Candramas. Candramas itu bangunan yang ditandangi Mas Anto sendiri 6 tahun yang lalu. Dan ketemu dengan tuan rumahnya itu masih welcome ya. Welcome sekali. Dan saya mendengarkan kisah-kisah positif di situ ya. Saya nggak sempat videoin. Apa kisah positifnya itu? Pertama, bangunan itu tidak pernah bocor sampai sekarang itu satu. Kedua, bangunan yang dibangun Mas Anto 2,5 lantai itu tidak ada retak sama sekali sampai sekarang. Oke, itu dua hal dan itu membuat tuan rumahnya itu sumringah, Bro. Seneng gitu loh. Kan banyak itu yang bikin bangunan tapi kemudian kikir-kikir ndas ya sirai. Ini bangunan ini kaya entek 350 juta tapi kok gak rupo. Itu banyak terjadi. Gitu, tuh banyak. Akeh tumoe ya oh no ae Mas. Enggak, itu kejadian realita, itu realita yang terjadi gitu loh. Nah, menemukan tukang yang benar-benar seperti ini dan Anda punya budget itu sudah bikin bangunan Anda ciamik dan saya menemukan sendiri ya di situ. Hanya cat saja yang mengelupas karena memang waktu itu nggak tahu gimana catnya umur Mas ya. Umurnya sudah sepuh catnya. Oke. Satu trik ya Mas Anto. Bangunan yang tadi jenengan selesaikan ya, itu tidak bocor meskipun pakai talang beton. Itu rahasianya apa? Simak baik-baik. Ya gini. Kalau Anda sekalian bagi tukang ya ini bagi ilmu aja. Kalau talang itu kalian sehabis triplek dikasih plastik. Sehabis plastik yang besi itu diram. Jadi itu yang dikasih itu cuma tertentu aja, ndak usah semua. Contoh seperti kamar mandi, itu kan penuh dengan air, harus ndak boleh rembes. Rembes satu rambut itu sudah ngerusak nodek. Lama-kelamaan besi akan keropos, mengelupas, rompal semua dari bawah. Yang kedua teras. Teras kan biasa buangannya air hujan nampes kan harus rapet, bener-bener rapet. Ndak boleh bocor dek itu. Ngerembes satu rambut pun bisa ngerembes fatal akibatnya. Kalau dek-dekan buat kamar itu kan terlindungi, ndak masalah, ndak dikasih plastik. Sudah begitu aja. Ya, jadi rahasianya itu ada di plastik ya. Jadi setelah apa namanya triplek itu dikasih plastik, kemudian dikasih besi ya. Itu besi untuk penguatnya itu. Gimana Pak? Ya lagi ya, besi itu ndak usah mepet triplek gitu, harus tengah-tengah. Misalkan ketebalan cal tuh 12 cm ya harus pas tengah-tengah 6 trip. Jadi kekuatan pun pengaruh. Kalaupun ukurannya cornya itu normal, kalau besinya nempel triplek jelas hancur lama kelamaan, akan keropos dia. Gitu. Yang penting itu besi di tengah-tengah lah. Jadi awet. Sampai puluhan tahun nggak bakal rompal. Yang penting besi pas tengah-tengah. Terus udah itu besi sekitar 3 meteran harus di HI. Nggak usah pakai besi ganda, masih satu aja seri kuat. Kalau sampai pakai HAN. Setiap 3 meter persegi dikasih H. Itu kan fungsinya mencengkram.
cakar ayam. Beda sama ram-raman besi secara seri, ndak dikasih haan. Itu kalau ada gerakan tanah putus dia. Kalau dikasih haan, hak itu akan narik dia. Nggak bakal putus cocoran. Lentur di dalamnya. Ya gitu aja penting. Plastik triplek ya, kemudian dikasih plastik, kemudian tengahnya itu harus pas di tengah dijagang sama apa gitu ya Pak ya. Sehingga nanti kalau dicor, semennya yang airnya itu kan ngerembes ke bawah itu akhirnya padat. Kelas dunia Mas Santo. Padahal itu maaf ya Mas, itu nggak pakai nutrep, nggak pakai apa-apa. Nggak usah. Nggak pakai ya? Nggak. Tuh kan, nggak pakai nutrep, itu cukup gitu saja. Itu rahasianya salah satu yang bisa disampaikan oleh Mas Santo ya. Kemudian gini Mas Santo, banyak jeding ataupun bak mandi itu bocor. Sebabnya apa itu Mas Santo? Oh iya gini. Banyak sekali pasangan keramik bak kamar mandi itu bocor. Itu karena apa sih? Satu, dikarenakan tukang tuh terlalu gusa-gerusu. Habis dilepo langsung dipasang keramik. Itu lepoan kan mesti ada pori-porinya air bisa masuk. Lah itu harus sabar dulu, diaci dulu. Diaci dulu sampai rapat, masangnya besok. Itu pun masangnya nggak usah dipaku, dijagang sama batu tak apa, keramik tak apa. Kalaupun dipaku, dijagang sama dipaku kan kadang-kadang dijagangnya keramik kan pakai paku. Itu harus paku tetap bolongnya, lubangnya paku harus cepat-cepat ditutup sama acian. Harus tahu nanti yang dibolongin tadi di mana, harus dibuntu sama acian, itu aja. Tuh kan, keterangan-keterangan ini saya kira saya sampai pada satu kesimpulan ya untuk masalah sipil itu. You guys boleh punya gambar perfect, arsitek oke lah, perfect. Tapi kunci utama itu sebenarnya di tukang-tukang seperti Mas Santo begini. Jadi disitulah kemudian detail semuanya, pengerjaan, metode pengerjaan, apa yang harus dilakukan itu berada di tangan tukang. Makanya tukang itu bagi saya penting sekali dan temukan turun mekangkang. Enggak, ini serius ya. Jadi temukan tukang terbaik ya, terbaik menurut Anda. Temukan tukang yang benar-benar ahli, berpengalaman sehingga gambar yang Anda inginkan itu benar-benar bisa direalisasikan dalam wujud nyata gitu. Anda nggak mau kan kalau semua rumah bagus-bagus tiba hanya salah masang spandek gitu kan. Kemudian spandek itu cacat karena drilling, air masuk lewat situ. Anda nggak mau misalkan juga punya talang ya kan, talang apa namanya, talang beton tetapi akhirnya salah pemasangan, bocor gak karuan, Anda menghabiskan banyak biaya untuk coating pakai no drop dan lain sebagainya. Itu catatan utama. Anda boleh punya gambar macam-macam tapi aplikasinya itu ada di tukang. Pernah ini juga Mas Ando ya. Itu rumah Chandra Mas, baik tadi yang tadi. Hanya memakai satu sepatu, lainnya pakai gongsol. Ini bangunannya kuat sampai sekarang. Bayangkan loh ya, sepatu itu rumah tidak diketahui sejarahnya ada sepatu apa tidak. Kemudian di dek. Nah, solusi dari Mas Anto itu dari semua bangunan lebar berapa kali berapa tadi Mas ya? 7 ada? 8 kali berapa belakangnya itu? 15 ya. 8 kali 15, 2 lantai setengah. Per lantai itu Mas Anto pakai gongsol dan yang riwayat yang diketahui di situ hanya ada satu sepatu saja yang dipasang oleh Mas Anto sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan. Baiklah, gitu saja sharingnya. Bener itu ya, bener ya. Mungkin audionya dengan apa yang saya ungkapkan agak terlambat ya, tapi apa informasi yang kita sampaikan hari ini itu penting sekali bagi Anda yang ingin membangun rumah.
tentukan tukang terbaik. Gambar boleh lah, apa saja boleh, tetapi detail itu detail itu ada di tukang, itu kan. Sapi tank misalkan Mas. Sapi tank itu gimana menentukan sapi tank itu? Harus tahu anggota keluarga. Jangan sampai Anda ya, rumah bagus-bagus kemudian sapi tanknya cetek. Sapi tanknya kemudian nggak muat untuk anggota keluarga Anda. Sapi tank Mas, perhitungan sapi tank gimana tuh? Mungkin bisa sharing pengalaman. Sapi tank, letaknya di mana baiknya? Kalau memang harus di depan gimana dan sebagainya. Monggo. Ini kalau ukuran paralon itu harus minimal paralon 3 dim ya. Letak sapi tank tuh yang bagus bisa di depan, bisa. Kalaupun nanti kalau sudah penuh itu ngurah itu gampang, karek nutup. Kasih aja tutup yang ada drat itu aja tutupnya. Itu kan tutup drat itu kan paling paralon 5 dim. Udah di toko-toko bangunan banyak itu. Lah, Kalau di lantai 2 ada WC-nya, kemudian kamarnya di belakang, WC-nya di belakang, tapi kemudian sapi tanknya di depan gimana Mas? oh itu nganu. Nek kalau sapi tank itu di atas ada yang lantai 2 ada sapi tanknya, WC-nya itu letak sapi tank harus di tengah-tengah. Tengah-tengah. Iya, tengah-tengah, entah di dapur, entah di kapok tengah-tengah. Biar tuh jaraknya paralon tuh buangannya ndak terlalu jauh. Nanti kalau terlalu jauh kan bisa di tengah-tengah kotorannya, nanti ngerak, itu yang mengakibatkan buntu. Di dapur boleh, di tengah-tengah bawah tangga boleh. Khusus kalau ndak di dek ya ditaruh depan aja. Kalau 2 dek itu nggak masalah. 2 dek di tengah-tengah kalau bisa. Baik. Itu kan? Ada info-info begini saya kira sangat-sangat bermanfaat. Baiklah kawan-kawan sekalian. Iya. Oh iya, apalagi Mas Anto? Monggo. Ini penting ya. Sapi tank harus nggak lekas buntu itu harus ada 2. 1 buat resapan. Yang satunya itu kotoran. Kotoran tuh ndak boleh kena rembasan air dari luar. Kalaupun ada hujan tak apa, ndak bisa masuk dia, itu khusus buat kotoran. Kalaupun resapan, kena resapan dari air dari luar nggak masalah. Kalau penghujan dia penuh, pengaruh dia sat. Terus pembuangan untuk membuang tinja itu upama itu yang di resapan harus dikasih itu bukaan drat itu, di resapan ya dikasih drat, semua harus dikuras. Oke. Sapi tank, Bro. Sapi tank. Begitu dahsyatnya sapi tank. Kalau Anda punya WC di atas, baiknya sapi tank di tengah tadi katanya ya. Jadi orang-orang seperti Mas Anto ini langka ya. Langka sekali. Jadi pigora. Bukan pigora, Mas. Ditaruh di pigora jenglot lah nih. Oke ya, saya dari Mas Anto ini menginspirasi bahwa ilmu pertukangan ini harus terus diwariskan dari generasi ke generasi, harus diabadikan karena memang tukang ini adalah salah satu penyangga utama pembangunan sebuah negara. Gitu. Jadi saya membuka kesempatan gitu kan untuk membuat training bersama Mas Anto ini setelah 27 tahun nukang ini harus benar-benar diwariskan, harus benar-benar diaplikasikan dan juga harus dipraktekkan dengan baik dan benar. Oke, kawan-kawan sekalian, jangan lupa untuk support kita. Kalau Anda subscribe ya. Kalau ada pertanyaan, monggo, pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Monggo sekali. Nanti kalau ada kesempatan saya akan ajukan pertanyaan itu ke beliau dan dijawab, pasti dijawab. Kemudian kedua, jangan lupa untuk follow kita ya di Toko Bangunan /online.
Ada juga galangan.com, saya Bang Herbal itu kan. Bolehlah nanti kita bahas-bahas ya. Kalau Anda punya ada garapan tentang rumah atau apapun renovasi, silahkan saja mengkontak kita kalau mau butuh jasa dari Mas Anto dan saya. Oke, gitu saja. Terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan dan terus maju dunia pertukangan Indonesia. Bye-bye.